Arsitektur mempunyai peran penting dalam mendesain bangunan, tetapi perlu kita ketahui bahwa arsitektur bukan hanya mendesain bangunan, tetapi juga ruang-ruang dalam bangunan tersebut, di mana dalam mendesain dimulai dari skala terkecil hingga skala terbesar. Pada hal ini, desain bukan hanya terdiri dari desain bangunan atau ruang, tetapi juga desain dalam mengatur pencahayaan, proporsi, material, organisasi, dan juga gelap terang. Pada zaman perunggu, dinasti yang ada di Cina menguasai beberapa wilayah, yaitu timur laut dan utara Cina Tengah, yang ada pada periode 1650 sebelum Masehi, di mana periode ini sangat terkenal karena bejana perunggu yang luar biasa yang menyimpan anggur serta menghubungkan penguasa dan leluhur mereka. Sementara keluarga Olmec di Amerika Serikat mengeringkan tanah tropis, berawal dari mengubahnya menjadi ladang yang subur. Seorang head memperkenalkan sebuah peleburan besi terbesar hingga menyebar ke Cina. Nah, ekonomi perdagangan di Amerika yang makmur menghasilkan berbagai pusat-pusat ritual utama seperti San Lorenzo dan La Venta di Meksiko. Sedangkan negara Mesoamerika baru saja memasuki zaman perunggu, zaman besi, dan zaman Eurasia. Kemudian di Cina, tepatnya di dinasti Shang, yang secara sistematis mencaplok semua negara yang bersaing, menciptakan pemerintahan terpusat dengan birokrasi yang sesuai. Atas pencapaian ini, Kaisar Shang, Shi Huangdi, dikenal sebagai kaisar pertama. Sebenarnya, dari kata Qin itulah nama Cina berasal. Setelah kematian Shi Huangdi, dinasti tersebut dengan cepat runtuh dan digantikan oleh dinasti Han, yang ditandai dengan periode damai yang lama dan secara tradisional disebut sebagai zaman Kekaisaran Tiongkok. Meski lebih transparan dan akuntabel, Han mempertahankan ambisi Qin untuk kekaisaran yang bersatu dan terpusat. Nah, arsitektur Han mendirikan preseden yang diikuti oleh dinasti berikutnya. Meskipun hanya sedikit sisa dari istana, kota, dan patung batu monumentalnya yang sebenarnya, model tanah liat dan referensi serta mengandung deskripsi yang jelas, seperti misalnya Jalan Roh abad pertama Masehi dengan monumen batunya yang melapisi jalan makam kekaisaran. Di Asia Tengah, sekitar 200 tahun sebelum Masehi, Yue Qing Nomaden dari Mongolia mendirikan Kekaisaran Kusan yang membentang dari beberapa bagian Afghanistan dan Iran hingga Pataliputra di dataran Gangga Tengah di timur dan turun ke Sanchi Selatan. Karena lokasinya yang unik, kerajaan ini menjadi tempat meleburnya orang-orang dan ide-ide dari India, Persia, Cina, dan bahkan Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian di Eropa, hasil yang terlihat dan istilah arsitektural adalah munculnya katedral, kastil, dan biara yang cenderung memadukan fitur kontinental dan Islam. Sebagian menciptakan basis dari apa yang kemudian dikenal sebagai arsitektur gotik. Juga berkembang adalah jaringan biara yang kompleks dengan kaum Cluny, khususnya mengendalikan biara-biara di Prancis, Italia, Jerman, dan Spanyol, serta menciptakan perkembangan pesat dalam bahasa arsitektur. Sedangkan di Italia perlahan-lahan mengembangkan ekspresi arsitekturalnya sendiri, termasuk tempat pembaptisan yang terletak di pusat kota di sebelah Duomo atau katedral yang dibayar dengan dana kota, daripada seperti umum di Prancis dan Inggris melalui perlindungan kerajaan dan pajak. Arsitektur dipandang sebagai disiplin ilmu yang tumbuh subur dan inovasi, terkadang bahkan hal baru. Disiplin secara keseluruhan berkembang melalui akumulasi pemikiran dari ide-ide yang sama sekali baru. Penerapan modern dari suatu prinsip desain kemungkinan besar akan memiliki presiden bersejarah yang darinya prinsip tersebut dapat dilacak. Karena alasan inilah, studi sejarah tidak hanya berharga, tetapi juga diperlukan agar arsitektur berhasil. Pada tahun 1960-an, konvensi modernisme runtuh dan arsitek mulai bereksperimen dengan skala besar dan bentuk sederhana dalam gaya yang kemudian dikenal sebagai brutalisme. Seperti yang dicontohkan oleh pusat pers dan penyiaran Yamanashi di Kofu, Jepang, dan Royal National Theatre
berkelebihan dan masa berskala besar. Sekelompok dari Inggris yang kemudian dikenal dengan Panji Jurnal yang didirikannya, Arsigram, mempromosikan arsitektur yang dipengaruhi oleh pop art yang mobile, fleksibel, sementara, dan berorientasi pada anak muda. Kritik ini dan lainnya berkembang menjadi gerakan yang lebih besar pada tahun 1970-an, kemudian dikenal sebagai postmodernisme. Aspek yang paling abadi dari postmodernisme adalah seruannya untuk meningkatkan kesadaran akan konteks bangunan. Tetapi bagaimana konteks didefinisikan banyak diperdebatkan dan bervariasi dari Museum Daniel Libeskind yang sangat abstrak di Berlin hingga upaya Pangeran Charles dari Inggris untuk membangunkan kembali. Serta kemajuan teknologi dan komputer juga memungkinkan arsitek membangun struktur yang dalam dekade sebelumnya tidak mungkin terpikirkan. Museum Guggenheim karya Frank Gehry di Bilbao, Spanyol dengan kulit titaniumnya yang melengkung, dan Kundaus berbentuk gelembung biru milik Peter Cook, dan Colin Furnace di Grace, Australia adalah contohnya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari buku Francis D. Kitching James F. Eckler Introduction to Architecture. Sekian, terima kasih dan salam arsitektur.